Ini ilustrasi sedikit. Sebulan yang lalu, mungkin belum sebulan, saya kedatangan tamu dari Turki, dari Saudi Arabia, dan dari Oman. Dari Turki, Saudi Arabia, dari Oman. Mereka tahu masalah Ba'alawi di Indonesia ini. Dia bilang apa? Di Saudi, di Oman, di Turki nggak ada yang namanya Ba'alawi turunan Nabi. Wallahil azim kalau saya bohong. Nggak ada itu Ba'alawi turunan Nabi, nggak ada. Dia heran kalau di Indonesia dia ngaku-ngaku turunan Nabi. Dari Turki, dari Oman, dan dari Saudi Arabia. Jadi ketika ada orang-orang yang mengaku-ngaku turunan Nabi, ketika dikoreksi, kalian ini bukan turunan Nabi, marah. Asli apa palsu? Ini astagfirullahaladzim. Apatah lagi setelah mendengar Ustadz Rizik Syihab mengatakan dengan secara lantang dalam videonya, ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku-ngaku turunan Nabi, tes DNA. Tes DNA. Nanti kelihatan tuh yang palsu apa yang asli. DNA Nabi kemana, dia kemana. Ini yang ngomong Ustadz Rizik Syihab. Lalu sekarang dia mau tes DNA. Saya mau tanya, dia mau nggak tes DNA? Mau nggak? Belum terbukti siapa dia. Terbukti belum? Siapa dia? Asli apa bukan? Asli apa palsu? Kalau dia asli pasti mau tes DNA. Orang dia yang suruh. Betul? Dia yang perintahkan. Tes DNA. Yang ngaku-ngaku turunan Nabi, tes DNA. Nanti ketahuan tuh kamu kalau palsu atau asli. DNA Nabi kemana, dia kemana. Rizik Syihab tes DNA apa tidak? Mau apa enggak? Berarti asli apa palsu? Kan jelas. Enggak ada yang ragu-ragu. Maka saya katakan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi. Faham? Saya katakan di podcast saya, hati-hati ini berbahaya. Saya melihat ada indikasi mau menguasai Indonesia secara spiritual, ekonomi, dan politik. Gejalanya jelas sekali. Pertama, ada yang bikin kuburan-kuburan palsu. Kuburan-kuburan Habib. Kalau udah Habib, wali. Mereka bilang kalau ditarim, orang baru numbuh kumis langsung jadi wali. Kalau namanya habaib, semuanya wali. Jangankan orang sehat, orang gila aja dibilang wali. Wali. Sama penuh. Di Jawa, Kalimantan, kuburan-kuburan palsu. Tujuannya apa? Untuk membuat satu sejarah bahwa ini kaum Ba'alawi sudah menduduki Indonesia sejak lama. Nanti orang-orang dari Yaman datang ke Indonesia. Indonesia itu tempat leluhur kita. Lihat kuburan-kuburan leluhur kita di mana-mana. Satu ini. Yang kedua, yaitu menyebarkan khurafat-khurafat untuk menundukkan hati umat Islam yang tidak berpikir. Seperti tadi, itu Fatih Muqaddam bisa 70 kali mi'raj. Ini sebetulnya menghina Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi sendiri hanya 1 kali. Kalau yang mengatakan saya 2 kali mi'raj itu sudah menghina, apalagi 70 kali semalam. Betul? Saya bisa membedamkan api neraka, ini menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menggunakan hurafat-hurafat untuk menundukkan, membius umat Islam agar kagum kepada mereka, agar bisa tunduk takluk kepada mereka. Dan yang lain ada membuat provokasi seolah-olah membela rakyat. Kami bersama rakyat. Asah golokmu, asah pedangmu, perang. Yang perang nanti siapa, Bu?
Hei, yang perang siapa? Pribumi ame pribumi. Bukan pribumi lawan Ba'alawi, enggak. Masya Allah. Lalu apa dibilang? Indonesia milik Aulia Tarim. Indonesia milik orang Tarim. Apa kurang jelas bahwa mereka mau menjajah Indonesia? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Indonesia milik Tarim. Innalillah. Apa ikhlas Anda Indonesia dikasih orang Tarim? Mau dikuasai orang Yaman? Jadi identitas keasliannya sebagai cucu Nabi terbukti rungkat, terbukti salah. Mereka bukan turunan Nabi, dan ternyata ada gerakan-gerakan yang sistematis untuk menguasai Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingatkan kepada seluruh umat Islam, bangsa Indonesia, waspadalah. Yang ketiga kepada Ba'alawi, hentikanlah. Karena sekarang Anda sudah tahu bahwa Anda bukan turunan Nabi. Mustahil Anda nggak tahu. Kenapa? Anda nggak mau tes DNA. Betul? Artinya dia tahu bahwa gue bukan turunan Nabi, maka gue nggak mau tes DNA. Kalau gue tes DNA ketahuan. Kalau udah jelas Anda yakin bukan turunan Nabi, akui itu di depan umum, di hadapan bangsa Indonesia, minta maaf. Kalau tidak, apa kata Nabi? Wa man da'a ila ghairi abih fa huwa ya'lamu annahu ghairu abih, al jannatu haram. Barang siapa yang mengaku-ngaku kepada seorang bapak yang dia tahu itu bukan bapaknya, surga haram. Apalagi dia ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, sementara dia tahu bukan cucu Nabi, surga haram. Na'udzubillahi min. Makanya kepada kaum Ba'alawi, sadari itu, takutlah Anda kepada neraka. Oke? Kalau mereka sudah sadar, minta maaf pada bangsa Indonesia, rekat ukhuwah Islamiyah secara setara. Nggak ada lagi kelas-kelas, nggak ada lagi mereka lebih mulia dari bangsa Indonesia. Tidak boleh lagi, karena di dalam Islam nggak ada kasta. Faham? Semuanya sama dalam Islam. Yang membedakan manusia mulia atau tidak, iman dan takwanya dan ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya aku angkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu. Yang kedua, takwa. Itulah ukuran-ukuran ketinggian manusia di sisi Allah. Tidak ada nasab sedikit pun. Oleh karena itu, kalau mereka mau sadar, minta maaf kepada bangsa Indonesia, mari kita rekat ukhuwah Islamiyah secara setara. Nggak boleh lagi ada kasta-kasta. Faham? Faham? Saya mau cerita ini. 50 tahun yang lalu, masih saya muda, masih saya sedang ganteng-gantengnya. Sekarang ya masih ganteng, ya nggak? Masih saya muda, saya berkesempatan ceramah duet dengan seorang Habib. Ini Habib bicara lebih awal, sama-sama Habib muda. Dibilang, kalau ada Habib yang mabuk-mabukan, yang main judi, yang berzina, jangan kata apa-apa. Nah, Habib orang Betawi ini, jangan kata apa-apa. Kenapa? Dia cucu Nabi, Nabi pemegang kunci surga. Pasti akan masuk surga nanti cucu-cucunya dulu. Walaupun dia maksiat atau segala macam, jangan bilang apa-apa. Dia ahli surga. Saya mendengar itu tersentak. Kenapa? Setahu gua ngaji dari dulu nggak ada cerita-cerita begini. Langsung begitu giliran saya naik, alafu beb, anak koreksi antum. Kalau Anda bilang bahwa turunan Nabi
itu pasti masuk surga. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sementara yang saya tahu, Islam itu dinul khalis, agama yang lurus, agama yang adil. Setahu saya Nabi Muhammad adalah tokoh yang demokratis, tidak nepotis. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, aku telah menciptakan kamu semua dari seorang laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Ada bangsa Arab, Inggris, India dan sebagainya. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Contohnya Indonesia, ada 700 suku. Ada Sunda, Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Betul? Betul. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lita'arafu, saling mengenal. Lita'arafu, saling menghormatinya. Karena apa? Notabene bangsa-bangsa itu berlain-lainan agamanya, berlain-lainan bahasanya, sukunya, tapi Allah memerintahkan lita'arafu, saling mengenal. Lita'arafu, saling menghormati. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu, bukan dari mana bangsamu, bukan dari siapa turunanmu. Faham? Faham? Lalu Nabi SAW menjelaskan lagi, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasyimian. Surga itu untuk orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Contohnya Bilal bin Rabah, masuk surga dia padahal budak. Wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasyimian, dan neraka untuk orang-orang yang ahli maksiat walaupun dia Sayyid Quraisy dan Bani Hashim. Faham? Faham? Dan Nabi lebih menegaskan lagi, walau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha, seandainya anak kandungku yang namanya Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Artinya apa? Tidak ada privilege buat nasab, tidak ada keunggulan apapun nasab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak Nabi masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Nuh. Bapak Nabi masuk neraka. Bapak siapa? Nabi Ibrahim Azar masuk neraka. Istri Nabi masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Lut alaihi salam. Pamannya Nabi masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Lo siapa? Faham? Ente siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah saya katakan itu, rame ini satu masjid. Besoknya saya dipanggil sama satu Habib sepuh. Panggil, ya Bib, siap Bib, mohon dikoreksi Bib, kemarin lu ngomong apa? Saya ceritakan lah bla 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 bla. Oh iya, emang tuh anak salah tuh Habib tuh, tapi ente benar, yang anda katakan semuanya enggak ada yang salah, benar. Inna akramakum indallahi atqakum, tidak ada privilege buat turunan Nabi. Tapi aneh mohon, ucapan seperti itu jangan diucapin lagi lain kali, jangan. Jangan diomongin lagi yang begitu, Ji. Karena itu akan merusak ukhuwah Islamiyah.
Sejak saat itu saya simpan di perut. Saya nggak buka-buka, nggak ngomong lagi, nggak mengkritisi lagi para Habib ini. Lama-lama 50 tahun, Masya Allah, saya dengar begini, saya dengar begitu, berita khurafat dan sebagainya. Macam-macam itu kita lihat kisah-kisah jahiliyah mereka. Ini berita-berita khurafat yang menyesatkan umat. Leluhurku Faqih Muqaddam bisa mi'raj 70 kali satu malam. Leluhur kami bisa memadamkan api neraka dengan kelingking. Leluhur kami bisa nurunin emas dari langit. Itu ada orang maksiat mati karena dia cinta kepada Ba'alwi, kepada habaib, maka cuma dikasih surat doang. Kasih ini surat nanti kepada Munkar wa Nakir, bilang dari Habib, ente pasti masuk neraka, masuk surga. Banyak lagi cerita khurafat itu. Ini 50 tahun saya melihat seperti itu. Kelakuan-kelakuan yang jauh dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sampailah pada saat Kiai Imaduddin mengadakan penelitian, yaitu menurut beliau bahwa nasab Ba'alawi batal, tidak tersambung kepada Rasulullah. Beliau mempelajari nasab, ilmu sejarah, kisah-kisah yang namanya Zuriyah Rasul, mulai dari abad keempat, dimulai dari Ahmad bin Isa, turunan Nabi yang ke-8 kalau nggak salah. Ahmad bin Isa punya anak 3, Muhammad, Ali, dan Hussein. Dari abad keempat, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 awal, anak Ahmad bin Isa tercatat di dalam manuskrip sejarah hanya 3 ini. Tiba-tiba muncul pada abad ke-9 akhir yang namanya Ubaidillah, anak Ahmad bin Isa. Ini yang menjadi perhatian saya pertama. Mereka mengcounter Kiai Imaduddin. Itu orang yang eksis, nggak perlu tertulis dalam sejarah. Mulai nggak masuk akal saya. Kok yang 3 masuk, kenapa yang 1 enggak? Betul? Betul. Kok yang 3 orang tercatat, kenapa ini tidak? Dari satu sisi saya mulai meyakini. Sebelum itu, ketika saya menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hari ini saya hakul yakin Ba'alawi bukan turunan Nabi. Mereka bertanya kepada saya, itu Roma Irama berani-beraninya mengatakan hakul yakin bahwa Ali bukan turunan Nabi. Dari mana dia tahu? Apakah dia pernah melihat Ubaidillah dilahirkan? Apakah dia pernah melihat persalinan Ubaidillah? Saya katakan, ente yakin gak sama Nabi Muhammad? Yakin? Ya, semua tanya, Anda yakin gak Nabi Muhammad Rasulullah? Apakah Anda melihat Nabi dilahirkan? Apakah Anda melihat Nabi menerima wahyu pertama? Dasarnya apa Anda yakin? Al-Quranul Karim. Maka saya jawab, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara haqqul yakin dengan 2 hal. Yang pertama, ayat qauliyah dari Al-Quranul Karim. Qala ta'ala, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah dan tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini ayat qauliyahnya. Dan banyak lagi ayat qauliyah tentang eksistensi Allah sebagai Tuhan. Lalu ayat qauliyahnya apa?
Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wa sahabin musakhkhari baina samai wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang, bisanya kapal-kapal berlayar di lautan dengan membawa hal yang bermanfaat buat manusia, diturunkannya air dari langit, dengan air itu ditumbuhkan bumi yang mati, kemudian ditebarkannya berbagai macam binatang melata di muka bumi. Terjadinya pergeseran awan dan angin di antara langit dan bumi, itu bukti bahwa Allah sebagai Tuhan ada bagi orang-orang yang berakal. Jadi saya meyakini Ba'alawi bukan turunan Nabi menggunakan akal. Pertama, ayat kauniyahnya tesis keimat yang sampai detik ini tidak bisa dibantah oleh kaum Ba'alawi. Ayat kauniyahnya apa? Tes DNA. Faham? Faham? Faham gak kamu? Nah begitu. Entar pulang buka internet, klik familytreedna.com, klik familytreedna.com. Nanti akan keluar tuh 180 Ba'alawi di Yaman yang sebagian dari Indonesia itu telah terkonfirmasi bahwa haplogrup mereka adalah G. Apa itu haplogrup G? G adalah Yahudi Hazar, Yahudi Askenazi. Ba'alawi ternyata haplogrupnya G. Faham? Sementara haplogrup Nabi J1. Nah ini yang ayat kauniyah yang membuat saya hakul yakin bahwa mereka bukan turunan Nabi.